Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat 1 dan 13. Saya memberikan tema renungan ini adalah kemerdekaan memerlukan perjuangan. Bapak dan Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita baru saja merayakan hari raya kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Dan kita tahu bahwa kemerdekaan kita ini sungguh-sungguh dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah para pejuang-pejuang kita pada waktu itu. Itu sebabnya kita punya sejarah yang sangat terkenal. Di kota Bandung ini dikenal dengan lautan api. Di Semarang perang 5 hari. Surabaya perang 10 November. Di Medan area. Di Palembang perang 5 hari 5 malam. Dan juga ada namanya perang Puputan di Bali. Dan masih ada pejuang-pejuang yang lain dengan istilah-istilah yang berbeda-beda. Itu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Luar biasa. Kita patut bersyukur pada para pejuang-pejuang kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Tapi juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Dan kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus Yesus itu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus telah rela mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai warga bangsa yang merdeka ini, saya dan saudara harus sungguh-sungguh hidup taat kepada pemerintah. Karena merdeka bukan berarti bebas semau kita berbuat sesuatu seenaknya, bukan. Tapi merdeka artinya bebas dari penjajahan bangsa lain. Dan hidup menentukan arah sendiri. Itulah sebabnya untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi cita-cita bangsa ini, adil dan makmur, kita harus mentaati peraturan pemerintah. Demikian juga sebagai orang yang sudah dimerdekakan secara rohani, kita juga harus mentaati firman Tuhan. Seperti yang dikatakan kitab Galatia, pasal yang kelima ayat 1 dikatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan. Apa artinya berdiri teguh? Artinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus dalam segala keadaan. Lalu jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan, artinya jangan kita mau berbuat dosa lagi. Ingat saudara, iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari siapa yang dapat ditelannya. Artinya mencari orang yang supaya jatuh ke dalam dosa dan kemudian akan berkata enggak apa-apa. Karena toh kamu itu sudah dibebaskan dari kuasa dosa oleh Yesus Kristus. Setan senantiasa akan berbisik demikian. Tapi kita tidak boleh demikian. Artinya itu menyalahgunakan kemerdekaan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 13. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu
sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita harus berdiri teguh, artinya tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus dalam segala keadaan. Dan juga tidak mau kembali menjadi diperhamba oleh dosa. Atau berbuat bebas karena merasa sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi kita tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan dalam Kristus itu untuk berbuat dosa. Tapi kita akan pakai kemerdekaan itu untuk saling melayani satu dengan yang lain oleh karena kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sebagai bangsa yang sudah merdeka, kita terus berjuang supaya cita-cita bangsa ini sungguh-sungguh tercapai, yaitu menjadi manusia yang adil dan makmur. Untuk semua itu kita perlu terus mentaati peraturan pemerintah. Dan secara rohani yang sudah kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa ini, kita harus berdiri teguh dan jangan kembali diperhamba oleh dosa. Tetapi marilah kita pergunakan kemerdekaan kita, kebebasan kita secara rohani ini untuk melayani seorang dengan yang lain oleh karena kasih Kristus. Kasih Kristus. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan beserta kita. Amin.